Sui Shintai adalah nama Jepang untuk barisan pelopor, organisasi semi militer yang dibentuk Jepang pada masa pendudukan di Indonesia. Sui Shintai dibentuk pada 1 November 1944 dan dipimpin oleh kaum nasionalis Indonesia seperti I.R. Soekarno, R.P. Suroso, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Buntaran Martuatmojo. Sui Shintai merupakan bagian dari Jawa Hakokai yang anggotanya adalah seluruh pemuda. Sui Shintai juga memiliki beberapa tujuan, seperti menyatukan seluruh penduduk Indonesia untuk membantu Jepang mempertahankan tanah air. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membantu Jepang, melatih pemuda untuk membantu Jepang mempertahankan tanah airnya, menggalang massa aksi, mengamankan pidato-pidato tokoh nasionalis. Sui Shintai sendiri dibubarkan pada 16 Desember 1945 dan berganti nama menjadi Barisan Banteng Republik Indonesia atau BBRI. Ika Daigaku, sebelumnya dikenal sebagai Jakarta Ika Daigaku, adalah sekolah tabib tinggi yang didirikan pada masa pendudukan Jepang melalui Maklumat Gunsekan nomor 5 pada 13 April 1943. Sekolah ini memiliki 3 bagian, Daigakubu atau ilmu kedokteran, Shika Igaku Senmonbu, ilmu kedokteran gigi, dan Yakugaku Senmonbu, atau ilmu farmasi. Lama pendidikannya pun juga sangat bervariasi, dengan Daigakubu memakan waktu 5 tahun pendidikan, sementara 2 bagian lainnya memakan waktu 3 tahun. Selain mahasiswa baru, Ika Daigaku juga menerima mahasiswa dari Geneeskundige Hogeschool atau GHS dan Netherlands Insight Artsen School atau NIAS, serta calon mahasiswa dari Sekolah Menengah Tinggi SMT yang harus lulus ujian masuk. Setelah kemerdekaan, Ika Daigaku berubah menjadi Perguruan Tinggi Kedokteran Jakarta yang kemudian berkembang menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Salah satu tokoh penting dalam pendiriannya adalah Profesor Dr. Asikin Wijatjakusuma yang juga berperan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Indonesia pada masa itu. Pendidikan tinggi teknik di Indonesia bermula pada abad ke-20 dengan didirikannya The Technische Hogeschool te Bandung atau TH oleh pemerintah kolonial Belanda pada 3 Juli 1920. Kampus ini hanya memiliki 1 fakultas, yaitu De Faculteit van Technische Wetenschap, dan 1 jurusan De Afdeling Vaarwegen Waterbouw. Pendirian TH bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknik yang semakin terbatas akibat pecahnya Perang Dunia I. Dan selama pendudukan Jepang pada 1944 hingga 1945, TH Bandung mengalami perubahan besar-besaran dan berganti nama menjadi Bandung Kogyo Daigaku atau BKD, sebagai bagian dari kebijakan pemerintah Indonesia di Jepang. Setelah Indonesia merdeka, STT Bandung dipindahkan ke Yogyakarta pada 1946 karena situasi politik yang tidak stabil. STT Bandung di Jogja kemudian bergabung dengan Universitas Gadjah Mada UGM pada 1950 hingga 1959, menjadi bagian dari Universitas Indonesia untuk Fakultas Teknik serta Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam. Hingga pada 2 Maret 1959, pemerintah Indonesia meresmikan Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai perguruan tinggi teknik yang berdiri sendiri. Berbeda dengan pendirian 5 perguruan tinggi teknik sebelumnya di lokasi yang sama.
ITB lahir dalam suasana penuh dinamika dengan misi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan serta martabat bangsa Indonesia. Pada 1943, Jepang mendirikan Keimin Bunka Shidoso atau juga dikenal sebagai Pusat Kebudayaan untuk mengembangkan keterampilan dan wawasan kesenian bangsa Indonesia. Jepang berkuasa di Indonesia pada 8 Maret 1942 dan ingin untuk menyatukan Asia di bawah kepemimpinannya. Mereka juga ingin agar masyarakat Asia mendukung perang Jepang melawan sekutu. Dan untuk mencapai tujuan ini, Jepang menggunakan indoktrinisasi melalui politik dan kebudayaan. Hingga akhirnya pada 1 April 1943, Jepang mendirikan Keimin Bunka Shidoso, KBS atau Pusat Kebudayaan, guna menanamkan propaganda dan mempersiapkan bangsa Indonesia untuk kepentingan Jepang sendiri. Setelah didirikan, Keimin Bunka Shidoso atau KBS berhasil menggait banyak sekali seniman untuk bekerja sama bersama dengan mereka. Lewat KBS, Jepang berupaya menyebarkan kesadaran tentang kesatuan Asia Timur Raya dan mendukung perang melawan sekutu. KBS juga bertujuan untuk mengasah keterampilan dan memperluas wawasan kesenian Indonesia, meliputi berbagai aliran kesenian seperti musik, sastra, tari, drama, seni rupa, dan bahkan seni film. Keimin Bunka Shidoso berhasil menjalankan program seni rupa termasuk pelatihan melukis, pameran, kursus penggambar, dan penghargaan seni lukis terbaik. Selama 2 tahun, KBS menyelenggarakan puluhan pameran di berbagai tempat. Namun, KBS dibubarkan pada 1945 setelah Jepang meninggalkan Indonesia. Adapun beberapa seniman Indonesia yang sukses berkat ikut Keimin Bunka Shidoso adalah Avandi, pelukis terkenal Indonesia yang menjadi salah satu anggota KBS. Selanjutnya adalah Basuki Abdullah, pelukis dan seniman yang juga menjadi anggota KBS. Sujoyono, pelukis dan seniman yang menjadi salah satu anggota KBS pada masa tersebut. Mereka mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan kreativitas mereka melalui program-program yang diselenggarakan oleh KBS.